Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maria Cassandra Jamie. Hari ini aku akan membuat video presentasi tentang strategi destinasi wisata berkelanjutan untuk menjaga keaslian budaya lokal. Oke, di sini akan ada materi-materi yang saya akan paparkan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pentingnya melestarikan budaya lokal, yang ketiga ada strategi pariwisata berkelanjutan, yang keempat ada contoh kasusnya, yang kelima ada implementasi strategi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, pertama ada di pendahuluan, menerapkan strategi pariwisata berkelanjutan yang menjaga keaslian budaya lokal adalah kunci untuk memastikan bahwa pariwisata dapat berkembang tanpa merusak warisan budaya yang menjadi daya tarik utama. Definisi pariwisata berkelanjutan. Apa sih pariwisata berkelanjutan itu? Pariwisata berkelanjutan merupakan konsep yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan wisata memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan jangka panjang tanpa merusak destinasi yang dikunjungi. Oke, di sini ada pentingnya melestarikan budaya lokal. Yaitu ada dua yang saya ambil, yaitu nilai ekonomi dan nilai sosial. Untuk di nilai ekonomi sendiri, yang pertama ada pariwisata berbasis budaya menjadi salah satu daya tarik utama wisatawan sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi lokal. Yang kedua, ada pelestarian budaya lokal membuka peluang pekerjaan seperti di bidang seni pertunjukan, kerajinan tangan, dan kuliner khas. Lalu yang di sini di nilai sosial saya mengambil 3, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran sosial dan kebanggaan lokal, dan yang kedua dapat meningkatkan keterlibatan sosial, yang ketiga peningkatan pendidikan dan pengetahuan. Lalu di sini ada strategi pariwisata berkelanjutan, pengembangan komunitas dan pendidikan wisatawan. Yang pertama ada pelibatan masyarakat lokal, melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata. Yang kedua, pelestarian situs budaya, mengidentifikasi dan melestarikan situs budaya yang memiliki nilai historis dan arkeologis untuk menjaga warisan budaya. Dan yang ketiga, mengedukasi wisatawan, menyediakan informasi dan edukasi kepada wisatawan tentang sejarah, tradisi, dan nilai-nilai budaya lokal melalui pusat informasi, pameran, dan tur edukatif. Oke, di sini ada study case yang aku ambil, yaitu Desa Wisata Penglipuran Bali. Desa Penglipuran terkenal sebagai salah satu desa adat terbersih di dunia. Desa ini berhasil mengintegrasikan pelestarian budaya dengan pariwisata berkelanjutan. Desa ini memiliki tata ruang desa yang unik dan teratur berdasarkan konsep Trimandala. Konsep Trimandala adalah tata ruang desa dibagi menjadi 3 wilayah, yakni Utama Mandala, Madya Mandala, dan Nista Mandala, diurutkan dari wilayah paling utara hingga paling selatan. Di wilayah utara ada Utama Mandala. Wilayah ini merupakan tempat suci atau tempat para dewa. Di sini pula lah tempat beribadah didirikan. Lalu ada di bagian tengah, ada zona yang disebut Madya Mandala. Zona tengah merupakan pemukiman penduduk, di mana rumah-rumah penduduk dibangun berbanjar di sepanjang jalan utama. Sedangkan wilayah paling selatan disebut dengan Nista Mandala. Tempat ini adalah zona khusus untuk pemakaman penduduk. Lalu yang kedua ini, penjelasan kedua ini ada pelatihan diberikan kepada masyarakat tentang keterampilan pariwisata, pengelolaan homestay, dan pelestarian adat. Desa Penglipuran adalah salah satu dari 9 desa adat di Bali. Lokasinya berada di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dan berjarak sekitar 45 km dari kota Denpasar. Desa Penglipuran merupakan desa terbersih ketiga di dunia menurut Green Destinations Foundation. Sampah berserakan, bising kemacetan, dan polusi udara mustahil ditemukan di desa ini. Pihak desa menerapkan sejumlah aturan adat ketat. Salah satunya, larangan menggunakan kendaraan bermotor agar kualitas udara tetap bersih. Wisatawan yang hendak berkeliling desa Penglipuran mau tak mau harus berjalan kaki atau bersepeda. Kemampuan masyarakat desa Penglipuran dalam mempertahankan tradisi juga terlihat dari huniannya. Secara arsitektur, rumah warga di desa ini pun tampak unik karena punya pola seragam yang dapat dilihat dari luas lahan dan pembagian denah ruangan.
Lalu di sini ada implementasi strategi. Yang pertama ada teknologi ramah lingkungan. Jadi teknologi ramah lingkungan sendiri bisa menggunakan energi terbarukan untuk fasilitas wisata. Yang kedua ada pengelolaan air dan limbah. Yang ketiga menyediakan transportasi umum yang berkelanjutan. Lalu yang kedua ada promosi budaya, yaitu bisa mengembangkan aplikasi mobile dan teknologi AR atau VR, mengadakan festival budaya, menyelenggarakan pertunjukan seni, bekerja sama dengan lembaga kebudayaan, universitas, dan organisasi non-pemerintah. Lalu di sini ada kesimpulannya. Pariwisata berkelanjutan adalah masa depan industri pariwisata yang harus dikejar dengan serius. Dengan menjaga keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan sosial, pariwisata dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Melalui kebijakan yang tepat, inovasi teknologi, pendidikan wisatawan, dan kolaborasi antar pihak, kita dapat menciptakan destinasi wisata yang tidak hanya menarik tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. Sekian dari saya, terima kasih.